Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih, pendengar setia Renungan Harian Katolik, Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali pada awal pekan, hari Senin tanggal 21 Maret 2022. Bersama saya Romagus Cesar, kita akan merenungkan hari ini Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadah, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tapi tak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadah itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tapi Yesus berjalan lewat di tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan. Yesus ditolak oleh orang-orang Nazaret, orang sekampung halamannya sendiri. Ketika dia tentu saja kembali mengunjungi kampung halamannya. Penolakan itu bukan karena dia bikin masalah, bukan karena Yesus bikin skandal yang berat, tetapi justru karena dia melakukan perbuatan-perbuatan baik di tempat-tempat lain, di kampung-kampung yang lain, yang menakjubkan, dan dia lalu menjadi terkenal di mana-mana. Orang-orang sekampungnya mengharapkan Yesus melakukan hal yang sama di tempat asalnya, di kampung halamannya, Nazaret. Mereka kecewa karena Yesus tidak dapat memenuhi harapan hati mereka, tidak memenuhi keinginan mereka. Bukannya ia tidak bisa melakukan hal itu, saudari-saudara, tapi justru motivasi orang-orang sekampungnya yang seolah-olah dalam tanda kutip menuntut atau menantang Yesus melakukan tanda-tanda heran hanya untuk membuktikan kehebatan Yesus di tempat asalnya. Motivasinya kurang bagus. Kedangkalan iman mereka dan motivasi yang tidak tulus menjadi penghalang utama bagi terjadinya mujizat Tuhan. Kekecewaan mereka berujung kepada penolakan Yesus. Mereka ingin melemparkan dia dari tebing. Yesus mengungkapkan pengalaman penolakan itu dengan berkata bahwa sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tidak ada nabi yang diterima di tempat asalnya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, ditolak itu memang menyakitkan. Ditolak itu mengecewakan. Sebuah pengalaman yang tidak ingin dialami oleh siapapun. Tetapi penolakan yang dialami Yesus ini, saudari-saudara, merupakan bagian dari pengalaman profetik Yesus dan menempatkan Yesus pada jajaran pengalaman para nabi di zaman Perjanjian Lama. Sebagaimana juga dikutip oleh Yesus dalam perikop Injil yang saya bacakan tadi.
Misalnya, Nabi Elia diterima dengan ramah oleh seorang janda di Sarfat, di tanah Sidon, di luar tanah Israel. Dan justru di sana Elia melakukan mujizat pelipat gandaan tepung menjadi roti yang dapat dimakan selama masa paceklik 3 tahun 6 bulan. Kemudian pada zaman Nabi Elisa, murid Nabi Elia, ada banyak orang-orang kusta di Israel. Banyak sekali. Tetapi yang mendapat kesembuhan melalui Nabi Elisa itu adalah Naaman orang Syria itu. Saudara-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan, apa pesannya untuk kita yang hari-hari ini sedang merayakan Prapaskah, masa tobat, masa retret agung? Saudara-saudara, keselamatan itu terjadi hanya dalam sikap keterbukaan dan kesediaan untuk menerima tawaran keselamatan dari Allah. Keterbukaan dan kesiapsediaan untuk menerima tawaran keselamatan Allah. Janda di Sarfat, Naaman orang Syria, penduduk-penduduk kampung yang tinggal dalam kegelapan menerima kehadiran warta para utusan Allah dan mendengarkan firman Tuhan. Sebaliknya, kekerasan hati, ketertutupan, dan penolakan terhadap tawaran keselamatan Allah menutup jalan kepada keselamatan dan belas kasih. Itu yang terjadi dengan orang-orang Nazaret. Mereka menutup hati, mereka menolak tawaran keselamatan dari Allah. Maka di sana rahmat keselamatan yang ditawarkan Allah terpental, tidak terjadi. Saudara-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan, kita pengikut Kristus, kita orang Kristiani, orang Katolik, orang beriman, kita sedang membaca perikop ini tidak sekedar sebagai bacaan sejarah, tapi sebagai sebuah inspirasi iman, bahwa kalau kita ingin menyaksikan, melihat hal-hal besar terjadi dalam hidup kita, maka hal pertama dan utama adalah mendengarkan, membuka hati akan warta keselamatan dari Tuhan. Dari situ lalu terjadi usaha untuk pembaharuan diri terus-menerus menurut kehendak Tuhan. Kita jangan menantang Tuhan untuk menunjukkan hal-hal hebat dalam hidup kita. Kitalah yang harus menantang diri kita sendiri. Mampukah kita membuka hati untuk Tuhan? Ataukah ada juga bibit-bibit penolakan terhadap Tuhan yang berkarya dalam hidup kita, dalam diri kita, dalam keluarga kita, di tempat kerja kita? Saudara-saudara, bukalah hati untuk Tuhan, dengarkan firman-Nya yang membawa keselamatan, dan lihatlah hal-hal besar terjadi dalam hidup dan keluarga Anda. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajar dan mengajak kami untuk senantiasa mendengar, membuka diri terhadap tawaran keselamatan daripada-Mu melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Semoga kami dengan menerima dan membuka diri terhadap warta keselamatan itu, kami boleh layak menerima keselamatan, layak menyaksikan hal-hal besar terjadi dalam hidup, di dalam pengalaman-pengalaman harian kami. Semoga hari ini kami mampu melihat hal-hal besar yang dilakukan Tuhan dalam hidup kami, meskipun di dalam hal-hal yang kecil.
Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.